Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi yang kemarin ya, mengulang kembali materi yang hari Senin tentang kesebangunan pada segitiga. Kemarin kita sudah belajar tentang kesebangunan pada segitiga, di mana ada dua bentuk segitiga yang bisa dikatakan sebangun itu apabila memenuhi dua syarat ya. Syaratnya yaitu, nah ini ya, dua segitiga dikatakan sebangun jika hanya atau jika keduanya memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar ya. Kalau sudutnya setiap titiknya itu sama, yang bersesuaian, maka itu termasuk sebangun. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak, itu perbandingannya adalah senilai. Oke, langsung aja pada contoh ya. Nah, di sini ada contoh dua bangun segitiga. Yang satu segitiga ABC lebih besar, kemudian yang segitiga yang kedua adalah segitiga KLM yang lebih kecil daripada yang sebelah ya. Nah, di sini kita belajar dulu mana sih sisi-sisi yang bersesuaian. Tadi kan syaratnya adalah sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian itu harus sama besar. Kemudian panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu juga harus memiliki perbandingan yang senilai. Nah, sebelum kalian untuk membandingkan atau mengukur, kita harus tahu dulu nih sisi-sisi yang bersesuaian itu yang bagaimana sih, atau sisi-sisi yang seletak itu yang bagaimana sih. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun segitiga ini untuk panjang dari A ke B itu bersesuaian atau seletak dengan panjang dari K ke L. Nah, ini ya, A ke B, K ke L itu bersesuaian atau seletak. Nah, di sini sudah ada sudah ada nilainya masing-masing ya. Panjang A ke B itu 8 cm, panjang K ke L itu 4 cm. Ini dinamakan sisi atau panjang sisi yang satu letaknya sama, yaitu sama-sama di bawah. Kemudian untuk panjang B ke C itu seletak atau bersesuaian dengan L ke M, gitu ya. BC sama dengan LM, letaknya sama-sama miring. Kemudian untuk panjang A ke C itu seletak atau bersesuaian dengan panjang K ke M. Ini ya, AC sama dengan KM. Meskipun nilai panjangnya berbeda, di sini kita yang dibahas adalah sisi yang bersesuaian, yang artinya panjang tersebut adalah letaknya sama. Nah, setelah kalian sudah tahu mana panjang yang letaknya sama atau sisi yang bersesuaian, tinggal nanti kalian bandingkan aja. Nah, misalnya A ke B itu bersesuaian dengan K ke L, maka perbandingannya adalah 8/4 karena nilai panjang A ke B 8, K ke L adalah 4. Sehingga ditulis 8/4 sesuai dengan rumus AB per KL. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan ya, 8/4 masih bisa diperkecil kembali, yaitu sama-sama dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena FPB dari 8 dan 4 itu adalah 4 atau 2/2, sehingga FPB nya adalah 4. Maka atas bawah itu sama-sama dibagi dengan angka 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian setelah membandingkan yang bawah, coba kita bandingkan garis yang miring atau panjang sisi yang miring. B ke C itu bersesuaian atau seletak dengan L ke M, jadi BC sama dengan LM. Maka rumusnya adalah BC per LM. BC nya adalah 6, panjang B ke C itu 6, panjang L ke M itu 3, sehingga kita tulis 6/3. Nah, 6/3 masih bisa kita sederhanakan kembali, yaitu dengan sama-sama dibagi dengan angka 3. Kenapa 3? Karena FPB dari 6 dan 3 itu adalah 3, sehingga atas bawah dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, untuk dua garis yang bersesuaian masih memiliki perbandingan yang senilai. Kita bikin perbandingan yang terakhir, yaitu garis A ke C yang seletak dengan K dan M. Oke, berarti gini, A ke C adalah seletak dengan KM. Kita dapati AC sama dengan KM dengan rumus AC per KM, dimana untuk panjang A ke C itu adalah 4, panjang K ke M adalah 2, sehingga kita tulis 4/2. Nah, ini juga masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Kenapa 2? Karena FPB dari 4 dan 2 adalah 2.
Nah, maka atas bawah juga dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dengan bilangan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, ternyata sisi yang bersesuaian dari 3 sisi ini itu ternyata memiliki perbandingan yang senilai 1, 2, 3. Nah, ini sama-sama 2 banding 1. Ketika perbandingannya sama, maka sudah mencukupi syarat yang pertama, di mana syarat yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang senilai, yaitu sama-sama 2 banding 1. Lalu untuk menentukan sudut yang, karena kan tadi syaratnya ada 2 ya, panjang sisi-sisi yang seletak itu perbandingannya senilai. Syarat yang kedua, sudut yang seletak itu besarnya sama. Nah, sebelum kita mencari sudutnya berapa, jadi kita harus tahu dulu mana sudut-sudut yang seletak. Dari segitiga ini ada 3 sudut ya, ada A, B, C, K, L, M. Mana yang seletak? Maka kita coba lihat di sini. Sudut yang bersesuaian atau seletak. Sudut A itu di sini ya. Nah, sudut A dan K itu seletak ya. A dan K ini sudutnya seletak atau bersesuaian. Sehingga didapati sudut A itu nilainya sama dengan sudut K. Itu ya, ini sama besarnya sama ya. Kemudian sudut B ada di sini. Itu seletak atau bersesuaian dengan sudut L, berarti di sebelah sini ya. Nah, berarti sudut B itu nilainya pasti sama besarnya dengan sudut L. Yang terakhir sudut C ada di sebelah sini, dan sudut M ada di atas sini. Nah, ternyata sudut C dan M ini adalah sudut yang bersesuaian atau seletak, sehingga didapati sudut C pasti nilainya besarnya sama dengan sudut yang di M, gitu ya. Ini namanya sudut yang bersesuaian. Jadi kalian harus tahu dulu nih mana yang seletak, gitu ya. Nah, itu untuk materi 2 segitiga yang dikatakan sebangun harus memenuhi 2 syarat, yaitu syaratnya adalah sudut-sudut yang seletak itu sama besar, perbandingan sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang senilai. Jadi kalau dikatakan apakah 2 bangun ini sebangun, apakah 2 segitiga ini sebangun, alasannya apa? Jelaskan alasannya. Maka ini alasannya. Harus dibacakan. Sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Perbandingan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, ini alasannya. Jadi kalian harus jelaskan dulu alasannya. Kalau mengatakan bahwasanya 2 segitiga ini adalah sebangun, harus punya alasan, jangan hanya sekedar mengerjakan 2 banding 1 gini aja, harus ada alasannya apa. Alasannya adalah ya ini dibacakan nanti atau ditulis di lembar kertas jawabannya, gitu ya. Kemudian kita masuk materi selanjutnya yang kemarin adalah mencari nilai panjang X pada sebuah bangun segitiga ya. Jadi ada 2 segitiga lagi, di sini ada segitiga ABC dan KLM. Di mana di sini ada 2 sisi saja yang memiliki nilai ya, ada A ke C, kemudian ada B ke C. Nah, A ke C itu nilainya 18 cm, untuk panjang B ke C itu nilainya X, artinya belum diketahui. Lalu untuk kotak selanjutnya, segitiga selanjutnya yang diketahui juga 2 sisi ya, panjang K ke M itu 24 cm, kemudian L ke M itu panjangnya 20 cm. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai X? X itu berarti panjang B ke C ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu dulu nih, seperti yang tadi yang di atas ya, kalian harus cari sisi-sisi yang bersesuaian dulu sebelum menjawab yang X. Kalian harus lihat dulu yang bersesuaian itu yang mana aja. Cari yang bersesuaian, cari sisi yang bersesuaian yang mempunyai nilai. Jangan cari yang nggak ada nilainya ya. Nah, A ke B itu kan nggak ada nilainya, K dan ke L itu nggak ada nilai, ini nggak usah dicari, nggak usah dimasukkan ke dalam jawaban. Jadi cari yang sisi yang bersesuaian atau seletak yang mempunyai nilai. Nah, sisi yang bersesuaian yang mempunyai nilai itu hanya A ke C, K ke M, itu seletak dan itu ada nilainya ya. Kemudian B ke C dan L ke M itu sama-sama mempunyai nilai. Bedanya satunya nilainya adalah bilangan bulat, satunya adalah variabel karena belum diketahui. Oke, jadi kita sudah tahu nih panjang sisi yang bersesuaian yang mempunyai nilai. A ke C itu sama dengan seletak atau bersesuaian dengan K ke M, sehingga kita dapati rumusnya AC per KM, yaitu nilai A ke C adalah 18, untuk K ke M adalah 24. Kemudian apalagi, yaitu B ke C. B ke C itu seletak atau bersesuaian dengan L ke M, sehingga kita dapati rumusnya BC per LM. BC nya X, kita tulis X, LM nya panjang L ke M adalah 20, X per 20. Lalu baru kita dua-dua ini
kita kalikan silang dengan cara seperti ini. X per 20 sama dengan 18 per 24. Nah, kita kali silang ya. X dikali 24 hasilnya 24X. 20 kali 18 kita tulis 20 kali 18. Nah, di sini kan yang dicari adalah berapa nilai X, sedangkan di sini masih ada angka 24. Maka 24-nya ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan dari sama dengan atau pindah ruas. Nah, ingat, untuk setiap pindah ruas pasti akan merubah nilai daripada angka tersebut. Nah, 24X ini kan sama aja kayak 24 dikali X. Karena di sini perkalian, maka ketika pindah ruas pasti akan menjadi kebalikannya, yaitu menjadi pembagian. Jadi X karena 24 pindah ruas, 20 kali 18 dibagi 24. Seperti itu. Nah, kita kalikan dulu 20 kali 18 sama dengan 360 dibagi 24. Kita pakai pembagian Porogapit. Nah, pembagian Porogapit seperti ini ya, kalian sudah pernah belajar ya. Pembagian Porogapit 360 dibagi 24. Kita ambil dua angka paling depan 36 dibagi 24. Karena 36 nggak bisa dibagi 24, maka cari yang mendekati. Tadi 24 yang mendekati adalah dikali dengan 1. Kalau dikali 2 hasilnya 48, melebihi angka 36. Jadi kita kali dengan angka 1. 24 dikali 1 sama dengan 24. Lalu kita kurangi aja 36 dikurangi 24 hasilnya 12, nolnya diturunkan. Sehingga kita dapati nilainya 120. Ini masih bisa dibagi, dibagi dengan 24. Perkalian berapa 24 yang menghasilkan 120? Ternyata 24 dikali 15 hasilnya 120. Sehingga ketika kita kurangi hasilnya adalah 0. Dan nilai X-nya sama dengan 15. Begitu ya. Jadi untuk nilai X-nya adalah 15, yang ada di panjang B ke C adalah nilainya 15. Nah, ini materi yang kemarin ya. Cukup sampai sini untuk materinya. Nanti saya akan kasih tugas, silakan nanti dikumpulkan, dikerjakan, difoto dan kirimkan secara pribadi ke WA saya ya. Untuk materinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.